Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya berkesempatan bisa melaksanakan tugas individu pekan ke-15 mata kuliah PTK, yaitu tentang proposal penelitian tindakan kelas atau PTK, yang kali ini berjudul tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid melalui metode peer tutoring atau tutor sebaya pada siswa kelas 4 MI Al-Islam Indramayu. Yang pertama, bab pertama, yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, dan kemampuan membacanya dengan baik serta benar sesuai kaidah tajwid adalah kewajiban dasar bagi setiap muslim. Di tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI, pelajaran Al-Quran, hadis maupun PTQ menjadi pondasi utama pembentukan karakter religius siswa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Berdasarkan observasi awal di kelas 4 MI Al-Islam Bulak Lor, Jati Barang, Kabupaten Indramayu, ditemukan bahwa kemampuan mengaji siswa-siswi masih beragam. Beberapa masalah yang muncul antara lain yaitu yang pertama, kualitas bacaan. Banyak siswa yang sudah lancar membaca secara tempo, namun mengabaikan hukum tajwid seperti gunah, mad, dan ketetapan makhorijul huruf. Yang kedua yaitu kondisi kelas. Jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas menyulitkan saya sebagai guru untuk menyimak atau talaki bacaan siswa satu persatu secara mendalam setiap harinya. Yang ketiga, psikologi siswa. Sebagian siswa merasa rendah diri atau takut salah saat diminta mengaji langsung di depan saya sebagai gurunya, sehingga mereka cenderung pasif. Yang B yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi yang sudah disebutkan, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap kaidah tajwid. Yang kedua, kurangnya waktu saya sebagai guru untuk membimbing siswa secara personal karena tadi banyaknya jumlah siswa di dalam kelas. Yang ketiga, kurangnya keberanian siswa untuk mempraktikkan bacaan Al-Quran secara mandiri. Mereka lebih cenderung pasif karena minder atau bagaimana. Terus yang C, rumusan masalah. Saya merumuskan apakah melalui penerapan metode peer tutoring atau tutor sebaya dapat meningkatkan kemampuan mengaji dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid pada siswa-siswi kelas 4 MI Al-Islam. D, tujuan umum yaitu untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran di MI Al-Islam. Terus tujuan khususnya yaitu meningkatkan kemampuan teknis siswa-siswi dalam menerapkan hukum tajwid, yaitu makhraj, mad, dan gunnah saat mengaji melalui bimbingan teman sebaya. Yang E, manfaat penelitian bagi siswa, meningkatkan kepercayaan diri dan kefasihan dalam membaca Al-Quran tanpa merasa tertekan. Yang kedua, bagi saya sebagai guru, jelas sangat membantu mengefektifkan waktu mengajar dan memudahkan kontrol kualitas bacaan seluruh siswa. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan standar mutu lulusan dalam bidang keagamaan, khususnya kemampuan baca tulis Al-Quran. Terus bab 2 yaitu kajian pustaka. A, kemampuan mengaji atau membaca Al-Quran. Mengaji dengan baik dan benar berarti membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membunyikan huruf Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dari tempatnya atau makhraj
serta memberikan hak-hak huruf tersebut. Peer tutoring adalah strategi pembelajaran di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi membantu teman sebayanya yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau keterampilan tertentu. Kelebihan untuk menghilangkan rasa takut siswa untuk bertanya, meningkatkan tanggung jawab siswa yang menjadi tutor, dan mempererat ukhuwah antar siswa. C. Rangka berpikir. Kondisi awal siswa-siswi kelas 4 MI Al-Islam di Indramayu menunjukkan kemampuan tajwid yang masih lemah karena kurangnya perhatian personal dari saya sebagai guru. Karena tadi mengingat siswa yang sangat banyak satu kelas itu. Dengan diterapkannya peer tutoring, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil sehingga setiap siswa mendapatkan penyimak atau tutor secara intensif. Hal ini diharapkan meningkatkan ketelitian siswa dalam menerapkan hukum tajwid secara spontan saat mengaji. Yang terakhir bab 3 yaitu metodologi penelitian. A. Subjek, lokasi, dan waktu. Yang pertama yaitu subjek, yaitu bertempat di atau bertujuan kepada siswa-siswi kelas 4 MI Al-Islam di Bulak Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Lokasinya yaitu Jalan Ampera, Blok Desa 1, Desa Bulak Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Waktunya yaitu tengah semester genap tahun ajaran 2025-2026 nanti setelah liburan. Yang B yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model siklus dari Kemis dan Mr. Tagat. Peneliti direncanakan terdiri dari 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahap. Yang pertama perencanaan atau planning, yaitu seperti biasa membuat RPP, materi, tajwid, contoh, hukum dan sukun, menyiapkan teks ayat Al-Quran, dan menentukan siswa yang menjadi tutor berdasarkan tes awal. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau acting. Guru atau saya memberi pengantar materi, siswa kemudian berkelompok, 1 tutor membimbing 3-4 teman. Tutor menyimak bacaan temannya dan memberi koreksi langsung jika ada tajwid yang salah. Yang ketiga pengamatan atau observing. Guru atau saya berkeliling menggunakan lembar observasi untuk menilai sejauh mana tutor menjalankan tugasnya dan apakah siswa yang dibimbing atau tut menunjukkan kemajuan. Yang keempat refleksi atau reflecting, menganalisis hasil tes lisan di akhir siklus. Jika masih banyak siswa yang mengalami kesalahan tajwid yang sama, maka strategi di siklus 2 akan diperbaiki, misalnya jangan memberi perhatian khusus bagi para tutor. Yang C yaitu instrumen pengumpulan data, yaitu lembar observasi aktivitas untuk mengukur keaktifan siswa dalam interaksi kelompok. Yang kedua yaitu tes lisan atau praktik. Yang ketiga yaitu catatan lapangan untuk mencatat hal-hal unik atau kendala selama proses mengaji berlangsung. Terus teknik analisis data. Yang pertama yaitu data nilai praktik mengaji dianalisis menggunakan rumus rata-rata kelas dan presentasi ketentuan klasikal. Yang E yaitu indikator keberhasilan. Jadi indikator proses minimal 75% siswa ataupun siswi menunjukkan peran aktif dalam kelompok tutor sebaya. Terus yang kedua yaitu indikator hasil minimal 85%
siswa-siswi mencapai skor 75 sesuai KKM dalam praktik mengaji dengan tajwid yang benar. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.